Oke. Oke, cara mengganti oli high pressure cleaner ya yang menggunakan dinamo listrik. Nah, seperti ini ya modelnya. Ini tidak ada baut pembuangan olinya ya. Nah, ini dibuka dulu casingnya. Nah, ini udah kebuka ya. Udah saya buka. Nah, ini dibuka dulu baut-bautnya ini ya. Baut-baut casingnya agar posisi pembukaan pump setnya tidak terlalu rumit ya. Nah, ini udah saya buka. Nah, ini saya buka dulu casing ini biar kabel pumpnya tidak nyangkut pada saat lagi buka pump. Ini cara ganti olinya mudah, tidak sulit. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ada 4 baut pump set menggunakan kunci L. Ini kita buka. Nah, ini buka dulu seling ya, seling dua baut. Nah, nanti buka yang 2 ini, yang seling itu perlahan-lahan karena di bawah sini ada per. Khawatir untuk menghindari slack pada drat baut. Nah, ini boleh dibantu ya, ditahan sama tangan sedikit. Oke, ditahan dulu. Oke, perlahan-lahan baru dibuka. Nah, ini bisa dilihat ya, ini udah lepas. Nah, ini itu bisa dilihat ya, ada pernya ya. Oke, cabut. Oke, ini dibuka pumpnya. Tuh, begini. Ya, ini nggak akan lepas ya. Nggak akan lepas. Tuh. Nah, ini bisa dilihat juga, dicek o-ring bagian sini. Apabila pump setnya memang di bagian bawah sini udah ada bocor, nah o-ringnya rusak, misalnya o-ringnya nggak ada, bisa dibantu menggunakan lem gasket ya di bagian sini agar olinya nggak bocor. Nah, ini bisa dilihat ya, ini olinya masih bagus ya, makanya saya memperagakan cara ganti olinya ya. Nah, jadi di dalam pump ini yang dibasahin oli tuh bearing ini, tuh pelornya nih, biar nggak cepat haus ya. Nah, ini dipasang lagi ke sini ya, yang ada coakannya nih. Tuh. Nah, posisinya begini ya. Jadi nanti piston itu pada saat dinamo ini mutar, ini akan berputar. Nah, dia akan menggerakkan si 3 piston ini. Maju mundur nih, 3 piston ini. Nah, makanya posisi si rumah bearingnya ini dia miring seperti ini. Oke, tinggal diganti olinya. Ini ada wadah ya, bisa siapin. Nah, ini tahan aja begini biar nggak lepas. Tuh. Ini bisa menggunakan oli mesin juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada oli pump untuk high pressure, pakai oli yang 10W40 atau 20W50. Karena fungsi olinya itu untuk membasahi, untuk melumasi bearing dan juga melumasi piston di bagian sini piston atau per, biar nggak cepat panas dan cepat rusak. Oke. Nah, ini udah kita buang olinya, dilap. Ini karena o-ringnya masih bagus, karet o-ringnya masih bagus, saya nggak pakai lem ya. Saya tuang oli baru. Oke. Nah, ini bisa dilihat untuk takaran olinya. Nah, yang penting bearingnya itu cukup nih, agak kerendam. Nggak usah sampai penuh ya, jangan kepenuhan. Nah, yang penting bagian rumah bearing ini sudah agak kerendam oli, udah cukup ya. Oke, kita pasang lagi seperti semula. Oke, bisa dilihat ya, nih tuh urutannya tuh.
Nah, untuk pemasangan baut boleh dibantu ditahan pakai tangan sedikit agar drat di sini nggak slack ya. Oke, diputar sedikit. Oke, sambil ditahan pakai tangan. Pasang lagi baut berikutnya. Oke, langsung kita coba kencangkan. Ya. Hampir kencang ya. Oke, dipasang kencang ya bautnya agar olinya tidak bocor dan pumpnya juga bisa beroperasi dengan normal. Ya, penggantian olinya sudah selesai, tinggal dirakit kembali ya. Tinggal dibersihin. Oh, lihat ya, selesai penggantian olinya. Oke, tinggal dirakit lagi bagian casingnya. Ini pastiin kabel-kabelnya nggak ada yang kejepit ya. Pasang kembali bautnya untuk mengunci komponen-komponen ya yang ada di high pressure nih pada saat dibuka. Oke ya, ini udah rapi ya. Nah, ini jadi spoon-spoonnya nggak usah dibuka. Nah, ini tutup kembali. Nah, tapi dipastikan ya, sekalian ngecek bagian-bagian spoon. Jangan sampai karetnya ada yang rusak. Khawatir karet-karet spoon ini rusak nanti nyenggol ke bodi motor jadi korslet. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya penggantian oli high pressure cleaner ya. Terima kasih.